Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Jadi hari ini agendanya Blue Talk gitu, bagian dari Ocean Week gitu ya, karena memang di dunia ini kan kita merayakan Hari Laut Sedunia beberapa minggu yang lalu, dan juga minggu lalu ada konferensi PBB tentang laut yang besar di Prancis, di Nice, Prancis. Jadi hari ini kita agendanya ngomongin tentang kawasan konservasi perairan, tapi lebih fokusnya lagi tadi Prilly dan saya cerita tentang kecintaan kita pada laut dan juga hal-hal yang berhubungan dengan konservasi hiu paus dan konservasi laut ya. Ya, karena kebetulan kan aku udah bekerja sama dengan Konservasi Indonesia sebagai kawan hiu paus. Bisa dilihat ya, banyak banget postingan tentang hiu paus. Waktu itu kita sempat memasang satelit ke siripnya untuk memonitor pergerakan dan melindungi habitatnya juga. Terus juga saya sendiri juga punya komunitas generasi peduli bumi untuk mengedukasi anak-anak muda supaya cinta juga sama laut dan menjaga laut bersama-sama gitu. Jadi ya hari ini senang banget sih bisa cerita sama selama kegiatan kita melakukan aktivitas konservasi khususnya untuk hiu paus. Ekosistem hiu paus sendiri seperti apa sih saat ini? Apanya? Sorry? Ekosistemnya sendiri laut mungkin saat ini seperti apa sih yang hiu paus dan laut? Kebetulan kemarin sih kita memonitor hiu paus di Teluk Saleh ya, di Teluk Saleh sama Kaimana juga, dan pastinya kalau Konservasi Indonesia udah nge-tag hiu paus tuh di beberapa kawasan ya, dan saya sendiri senang banget dilibatkan, jadi bisa memonitor hiu pausnya sendiri, mengerti bagaimana pergerakan mereka, dan ikut juga menggerakkan dan mengedukasi untuk melindungi kawasan konservasi tersebut. Ketika melihat langsung sebenarnya senang banget sih, karena kan proyek hiu paus ini adalah misi kita untuk mengembalikan populasi hiu paus yang sekarang udah turun. Nah harapannya dengan kondisi sekarang Konservasi Indonesia yang terus bergerak untuk memonitor hiu paus dan menginformasikan juga ke anak-anak muda dan ke publik untuk melindungi laut, semoga bisa bounce back si hiu pausnya itu walaupun bounce backnya perlu waktu yang lama, tapi at least untuk generasi mendatang si populasi hiu paus ini tidak punah gitu. Kalau melihat kondisi laut, kita bisa tahu ya, karena adanya perubahan iklim pastinya ada beberapa area yang terkena impact-nya gitu. Seperti misalnya ada di perairan timur itu fotograferku itu meng-capture pemutihan karang. Dan ternyata banyak yang nggak tahu pemutihan karang itu apa. Jadi di saat dia upload fotonya, orang-orang itu pada muji, bagus banget karangnya warna putih. Padahal karang yang warna putih itu atau koral yang udah bleaching itu ya karena adanya ekosistem yang tidak seimbang gitu, dan koralnya akhirnya mati, dan untuk kita bisa mengembalikan koral sampai seindah itu kan perlu ribuan tahun. Makanya itu di Hari Laut Sedunia dan di momen-momen yang bisa kita bersuara itu pasti kita harus bersuara akan, menurut aku ini adalah pressing issue ya yang negara kita sedang hadapi. Dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada cukup beberapa banyak tempat di mana hiu paus ini populasinya bagus sekali dan mereka menjadi habitat utama gitu, kayak di Teluk Saleh di Sumbawa, Teluk Kaimana, Teluk di Triton dan di Kaimana, di Cendrawasih, dan di beberapa tempat lain, termasuk juga jalur-jalur di mana hiu paus itu bergerak gitu. Nah, yang kita butuh lakukan adalah pengelolaan kawasannya seperti apa gitu. Tadi kan Beliau udah ngomong juga soal kondisi laut ya, jadi penjagaan hiu paus itu bukan hanya untuk hiu pausnya sendiri, tapi juga untuk ekosistem lautnya, terumbu karangnya, ekonomi masyarakatnya, dan juga spesies-spesies lain yang ada di situ. Kondisi hiu paus yang kamu kasih nama dimonitor terus ya. ada yang ngestok juga ya dari tim Konservasi Indonesia. Jadi kalau hiu pausnya dia itu lucu, soalnya hiu pausnya dia itu kan sebenarnya Mas Prilly ya. Iya, sebenarnya dia laki-laki, dia jantan ya. Jadi si Abang Prilly, si Kak Prilly ini dia itu salah satu hiu paus yang aktif banget di tagging, langsung dia keluar masuk dari Teluk Saleh sampai ke NTT, balik lagi.
Jadi dia keliling mulu. Sedangkan hiu paus Mei yang perempuan yang kecil, dia tuh di situ aja gitu. Jadi kalau Mei anak rumahan ya. Karena banyak temen mungkin ya. Iya banyak temen ya. Karena aku suka juga kan memonitor, karena itu bisa dimonitor langsung lewat handphone gitu ya. Terus aku ngeliat, wah si Prilly dari di sini berenang ke sini. Yang nggak jauh beda ya sama karakter aslinya ya. Yang satu hari ada di Jakarta, iya, terus nanti ada di mana gitu. Jadi ya seneng sih, maksudnya itu kan pengalaman yang baru juga ya untuk aku. Itu kan bukan hal yang familiar ya, apalagi di saat aku dikasih kesempatan sama Konservasi Indonesia untuk pasang satelitnya sendiri, itu kan juga butuh pelatihan sama saintis yang ada di sana. Dan di saat hasil tagnya itu bisa dilihat di handphone, terus aku jadi bisa memonitor pergerakan dia yang akhirnya jadi tahu juga nih, dijelasin sama saintisnya. Jadi pola hidupnya tuh kayak gini loh. Jadi kalau misalnya dia berdiam lama di satu tempat, itu bisa jadi dia lagi reproduksi atau lagi melakukan atau lagi cari makan atau apa. Nah jadinya aku lebih mengenal lagi si hiu paus ini, dan lucu banget si Prilly ini berenangnya jauh-jauh gitu ya, tapi ya senang karena gitu ya? terus dimonitor ya, terus dimonitor ya, di stalking sama kita, di stalking gitu. Kamu sendiri kan dengan hiu paus itu pasti punya ikatan batin gitu, mungkin ada pengalaman, ada pengalaman seperti apa sih dengan hiu paus itu, ada pengalaman unik apa dengan ikatan batin lu sama hiu paus itu? Mungkin kalau aku ya setiap berenang sama aku tuh selalu dapat konten yang bagus kalau misalnya aku mau berenang sama si hiu paus, karena nggak tahu kenapa misalnya lagi berenang nih, terus kayak kita tuh nggak ngelihat, karena kan waktu itu hiu pausnya tuh di Teluk ya, jadi di Teluk itu kan ya itu bukan kawasan pariwisata yang banyak orang, emang waktu itu benar-benar cuma tim kita aja yang ada di situ. Terus nyari-nyari nih hiu pausnya kemana ya gitu, terus ya udah aku berenang aja, tiba-tiba si hiu pausnya itu ada di belakang aku, terus akhirnya bisa keambil sama videografer. Jadi makanya orang bilang, kenapa sih konten Prilly di laut tuh beruntung banget, selalu dia ketemu sama spesies-spesies yang kita susah mungkin kalau di spot itu. Jadi saya ngerasa mungkin saya udah connect ya sama hiu paus ini. Emang kawan ya. Tapi juga inget gak pas kita di Teluk Bicari di Kaimana itu tuh kita langsung dapet sama hiu paus sama lumba-lumba. Oh iya. Jadi langsung beruntung banget deh. Jadi setiap ke laut tuh, makanya saya selalu bilang keberuntungan saya tuh meningkat pas di laut. Jadi misalnya pas di laut itu nggak kelihatan gitu ya ada apa, tapi tiba-tiba ada lumba-lumba, ada hiu paus, langsung turun, dapet lumba-lumbanya benar-benar berenang di depan mata, terus lagi nyari-nyari spot, hiu pausnya benar-benar muncul dari belakang, jadi saya dapat shot yang bagus banget gitu ya. Mungkin ini kali ya sudah takdirnya ya, di saat kita baik sama alam, alam baik sama kita gitu. Kalau aku sendiri khususnya untuk hiu paus dulu ya, karena kan hiu paus itu salah satu spesies kunci yang akhirnya memancing pariwisata Indonesia, yang tadinya mungkin orang nggak ngeh itu ikan apa sih gitu, itu ada apa sih, tapi karena akhirnya banyak orang yang udah tahu, dan hiu paus itu ikan yang sangat-sangat baik ya, dia nggak agresif, besar juga, salah satu ikan terbesar di dunia, jadi banyak memancing pariwisata. Dan menurut aku sendiri untuk fokus ke hiu paus tuh nggak bisa di waktu yang singkat, harus waktu yang panjang. Kita harus bisa mengedukasi siapapun yang berwisata bersama hiu paus, harus mengedukasi kalau populasi hiu paus itu sedang menurun, jadi kita harus menjaga. Tapi kalau Konservasi Indonesia sendiri pastinya ya, banyak. Dan sebenarnya satu lagi yang mau ditambahin, konservasi hiu paus itu sebenarnya sebagai spesies kunci. Jadi yang dikonservasi itu bukan hanya hiu pausnya, tapi ekosistemnya, terumbu karangnya, padang lamunnya, mangrove-nya, habitatnya, dan ikan-ikan yang ada di situ. Nah, selain itu, kalau di Konservasi Indonesia, kita juga fokus, kalau di laut ya, spesies-spesies kunci yang lain adalah parimanta, dan juga hiu berjalan, dan juga ada juga hiu belimbing. Jadi banyak sekali spesies kunci yang kita jadikan spesies karismatik, di mana pengelolaan spesies itu berdampak banyak hal. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi sebagai duta konservasi Apa junk food? Iya kak, yang di Coronel itu yang lagi sempat viral. Saya junk food mikirinnya ayam mas. Ayam goreng ya. Saya mikirin ayam goreng pas nyebut junk food. Oke. Mungkin bisa tanggapannya mungkin ada etika atau isu-isu apa kan kita tahu kalau ke Gorontalo kan. Iya, mungkin aku ceritain dulu ya, karena
yang membuat video itu ngambil video aku, jadi aku akan jelaskan di balik video itu. Jadi di saat aku berwisata di situ, itu masih sangat kondusif sekali, dan itu pun aku belum mengerti soal konservasi. Aku kan mengerti konservasi itu baru-baru ini kan, setelah aku akhirnya bikin komunitas Generasi Peduli Bumi dan kerjasama dengan Konservasi Indonesia, yang dimana aku akhirnya terpapar informasi soal hiu paus. Nah pada saat kita ke pariwisata itu, kita nggak, itu kan adalah pariwisata yang memang sudah ada di situ. Itu sumber pencarian orang lokal di situ. Memang itu wisata yang ada gitu, dan hiu paus juga yang ada di situ nggak semata-mata datang tiba-tiba, bukan sesuatu yang alami, karena memang ada tambak udang di situ. Jadi dia malah nyamperin makan. Yang dimana dulunya kalau aku ngobrol sama orang yang tinggal di sana, kebetulan tim divingku juga tinggalnya di sana. Dulu itu malah nelayan merasa terganggu sama hiu paus karena makanin ikan-ikan kecil kan gitu, tapi ternyata akhirnya jadi pariwisata gitu, yang akhirnya banyak orang yang datang. Di saat aku datang itu benar-benar kondusif sekali, regulasinya jelas, dan di sana juga udah ada regulasi bahwa nggak boleh sampai menyentuh si hiu paus tersebut. Tapi karena antusias masyarakat yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya ternyata banyak banget yang kesana gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih, bagaimana bisa menciptakan atau mengencourage orang-orang yang datang ke sana untuk juga punya etika terhadap pariwisata dan punya etika sama hiu pausnya. Kalau misalnya mau foto atau mau bikin konten, yang nggak boleh deket-deket. Kebetulan di Konservasi Indonesia juga ada informasi terkait itu, harus 2,5 meter, nggak boleh tersentuh dan segala macam. Kalau soal informasi data lainnya dan mungkin bisa juga ditanya. yang menarik kan ada isu makanan tadi ya. Jadi Kak Prilly kan udah jelasin dulu di situ ada pabrik udang. Jadi sebenarnya itu adalah habitat di mana hiu paus itu memang bergerak gitu. Jadi hiu paus ini ikan terbesar di dunia yang sebenarnya mereka itu berjelajah sampai 15.000 kilometer setiap tahunnya. Jadi ini bukan spesies yang anak rumahan doang gitu ya. Mereka tuh gerak gitu, dan Botubarani atau di Gorontalo itu menjadi salah satu wilayah geraknya, dan mereka memang mampir untuk makan karena sudah ada itu. Tetapi makanan itu tidak cukup untuk mereka hidup. Setelah itu kita bisa lihat dari data-data yang kita miliki dan monitor mereka itu akhirnya menyelam ke bawah laut, nanti balik lagi. Jadi ini sesuatu sebenarnya pola pergerakan yang alami, dan adanya aktivitas kegiatan tentunya harus dikelola dengan baik, dan dengan meningkatnya turis ditingkatkan lagi. Tetapi ini adalah suatu pola yang cukup natural, di mana hiu paus itu seperti mungkin binatang ataupun spesies mamalia dan sebagainya, mereka itu cari juga tempat makan yang gampang, tapi nantinya mereka akan pindah lagi untuk cari makanan yang jenisnya berbeda. Jadi mereka memang makannya kalau nggak ikan-ikan kecil, udang-udang kecil, nanti mereka ke bawah tuh makan cakalang dan sebagainya. Tapi mereka memang makannya yang kecil-kecil dan plankton. Itu menjadi kegiatan yang alami lah untuk hiu paus ini. Jadi ketika dimonitor aktivitas memberi makan itu tidak mengganggu pola alaminya si masih berjalan, hiu paus, pola alaminya masih berjalan gitu. Karena kan kita memonitor kan, dia nggak di situ aja, tapi juga berenang ke dalam. Karena kebutuhan kalorinya nggak cukup juga kalau misalnya dari makanan yang dikasih. Ya semoga pariwisata dan konservasi bisa terus hidup berdampingan gitu ya. Tambah banyak yang mau. Tambah banyak, karena menurut saya pariwisata itu bisa menjadi pintu orang-orang mencintai laut. Tapi ya pasti harus tetap dijaga dan berdampingan dengan konservasi gitu. Tapi ya bukan berarti kalau kita peduli sama lingkungan, kalau kita bergabung di konservasi nggak boleh pariwisata, ya nggak gitu juga. Pariwisata sama konservasi harus berdampingan gitu, karena kan pariwisata juga mata pencarian orang-orang yang ada di sana gitu. Tapi gimana kita yang berwisata itu harus punya etika sama alamnya, atau sama orang yang hidup di bawah, sama orang-orang yang hidup di sekitar dan satwa-satwa yang hidup di dalamnya gitu. Spesies yang Kasih ya. Apa? hiu paus spesies yang jinak nggak? Jinak, kalau nggak jinak nggak berani dong berenang deket-deket. Thank you. Belum, karena lagi ombak. Tapi dia mau ambil sertifikat juga, Pak. Udah ambil. Udah mulai lihai berarti divingnya. Ya masih baru sekali sih ikut diving, tapi ya bagus-bagus aja sih. Aku nggak ngerasa ada problem sama divingnya dia, jadi lancar-lancar aja kemarin. Dia fokusnya lebih ke scuba. Scuba. Kenapa lebih fokus ke scuba? Karena emang awalnya harus gitu dulu gimana? Nggak juga sih, memang karena biar lama aja di dalam air ya, jadi scuba. Kalau free diving dan itu kan sebentar-sebentar.